Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elwista Fadlia Bintan, mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bencana, tipologi bencana, dan pentingnya konseling pasca bencana. Bencana alam merupakan peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, kemudian faktor non-alam, dan juga faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologisnya. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya ialah gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan angin topan. Yang kedua ialah bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi karena faktor non-alam. Contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, ataupun adanya wabah penyakit di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti pandemi COVID yang sudah terjadi di negara kita Indonesia. Dan yang ketiga ialah bencana sosial. Bencana sosial ini merupakan serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya konflik sosial yang terjadi antar masyarakat ataupun antar komunitas dan terjadinya teror bencana di alam banjir. masyarakat. Banjir itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu karena faktor alam dan yang kedua karena faktor manusia. Faktor alam itu yang pertama dikarenakan curah hujan yang tinggi, kemudian yang kedua pasang air laut, kemudian sedimentasi di muara, dan kalau faktor manusia itu karena banyaknya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, kemudian penebangan pohon secara liar, kurangnya resapan air, dan juga banyak masyarakat yang membangun pemukiman di bantaran sungai. Selanjutnya, setelah mengetahui definisi dari bencana, kemudian tipologi bencana, dan yang tadi dibahas itu ialah bencana alam banjir. Saat ini saya akan membahas mengenai pentingnya konseling pasca bencana. Karena kan pada umumnya masyarakat dan pemerintah itu dalam menyikapi korban bencana alam lebih menitik beratkan pada pengobatan fisik seperti bantuan pengobatan, kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Namun pada aspek psikisnya seperti kejiwaan, mental, psikologis yang dapat menyebabkan trauma setelah mengalami bencana alam kurang mendapatkan perhatian. Padahal stres akibat mengalami trauma setelah bencana alam itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Contohnya seperti cemas berlebih, kemudian depresi, psikosis, bahkan korban tersebut bisa saja memutuskan untuk melakukan tindak bunuh diri. Oleh karena itu, konseling pasca bencana ini dianggap sangat penting ketika terjadi suatu bencana alam di suatu daerah. Karena dengan demikian, konselor juga memiliki peran yang sangat penting untuk membantu dalam pengentasan kondisi trauma yang dialami oleh korban bencana alam ini dengan menggunakan konseling pasca bencana. Kemudian dalam upaya untuk dapat membantu penyembuhan trauma dari korban bencana alam ini, konselor perlu memahami kompleksitas, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh klien, yaitu seperti apa sebelum memutuskan metode, teknik, kemudian jenis layanan dan pendekatan konselingnya itu seperti apa. Itu semua dilakukan supaya pelayanan konseling bencana alam yang dilakukan oleh konselor itu
bisa bermanfaat dan bisa membantu korban bencana alam dari segi fisik dan juga psikisnya. Setidaknya dengan demikian, konselor bisa membantu meringankan beban yang dihadapi oleh para korban bencana alam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.